Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melita Supandriana, NIM 250210004, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Madiun. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, dosen pengampu Dr. Nur Wahyuning Sulistiawati, SEMPD, saya akan membuat video presentasi mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 2. Kemajuan teknologi dalam model Solow. Model Solow tidak menjelaskan kemajuan teknologi, tapi menganggapnya sebagai hal pasti dan menunjukkan bagaimana interaksinya dengan variabel lain dalam proses pertumbuhan ekonomi. 5 pertanyaan. Untuk memeriksa bagaimana kebijakan publik suatu negara dapat mempengaruhi tingkat dan pertumbuhan standar kehidupan warga negara, kita harus menanyakan 5 pertanyaan. 1. Apakah sebaiknya masyarakat menabung lebih banyak atau sedikit? 2. Bagaimana kebijakan dalam mempengaruhi tingkat tabungan? 3. Adakah beberapa tipe investasi yang kebijakannya sebaiknya dorong? 4. Apa institusi yang memastikan sumber-sumber daya ekonomi dimanfaatkan sebaik-baiknya? 5. Bagaimana kebijakan dapat meningkatkan tingkat kemajuan teknologi? Model Solow menyediakan bingkai teoretis di mana di dalamnya kita mempertimbangkan isu-isu ini. Menambah efisiensi tenaga kerja. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, fungsi produksi sekarang ditulis sebagai Y sama dengan F K L kali E. L kali E mengukur jumlah pekerja. Ini memasukkan jumlah pekerja L dan efisien tiap pekerja E. Dinyatakan bahwa output total Y bergantung pada model K dan pekerja L kali E. Esensi model ini adalah kenaikan E efisien analog dengan kenaikan L jumlah pekerja, yang dengan kata lain, seorang pekerja jika 2 kali lebih produktif dapat dianggap sebagai 2 pekerja L kali E berlipat ganda, dan perekonomian diuntungkan dari produksi barang dan jasa yang meningkat. Kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja. Kemajuan teknologi menyebabkan E tumbuh pada tingkat G dan L tumbuh pada tingkat N. Jadi jumlah pekerja L kali E tumbuh pada tingkat N tambah G. Sekarang perubahan persediaan modal per pekerja, di mana I sama dengan SF kali K. Catat K sama dengan K kali LE dan Y sama dengan Y besar K per L kali E. Jadi Y sekarang berbeda juga bila G ditambahkan GK diperlukan untuk menyediakan modal pada pekerja efektif baru muncul oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat G mempengaruhi model pertumbuhan Solow dengan cara hampir sama sebagaimana dilakukan pertumbuhan populasi pada tingkat N. Sekarang karena K didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja efektif, kenaikan jumlah para pekerja karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi K pada kondisi mapan. Investasi SFK mengatasi dengan tepat penurunan pada K karena depresiasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Dampak kemajuan teknologi. Modal per pekerja efektif adalah konstan pada kondisi mapan karena Y sama dengan F K. Output per pekerja efektif juga konstan, namun efisiensi tiap pekerja aktual tumbuh pada tingkat G. Jadi output per pekerja juga tumbuh pada tingkat G. Output total Y sama dengan Y kali E kali L tumbuh pada tingkat N plus G. Hanya kemajuan teknologi dapat menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan dan kenaikan standar kehidupan berkelanjutan. Pengenalan kemajuan teknologi juga memodifikasi kriteria untuk kaidah emas. Tingkat modal kaidah emas sekarang didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif. Jadi kita dapat menunjukkan bahwa kondisi mapan per pekerja efektif adalah sebagai berikut, yakni pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal neto sama dengan tingkat pertumbuhan output total.
karena perekonomian aktual mengalami baik pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Kita harus menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi apakah perekonomian aktual ini memiliki model lebih banyak atau sedikit daripada perekonomian kondisi mapan kaidah emas. Tingkat pertumbuhan kondisi mapan pada model Solow dengan kemajuan teknologi. Variabel model per pekerja efektif output per pekerja efektif output per pekerja output total. Simbol dan tingkat pertumbuhan kondisi mapan seperti gambar yang ada di PPT. Dari teori pertumbuhan kenyataan pertumbuhan, sejauh ini kita telah memperkenalkan kemajuan teknologi ke dalam model Solow untuk menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan pada standar kehidupan. Mari kita sekarang mendiskusikan apa yang terjadi ketika teori menemukan kenyataan. Pertumbuhan berimbang. Menurut model Solow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai banyak variabel untuk naik bersama-sama pada kondisi mapan. Sifat ini disebut pertumbuhan berimbang. Pada kondisi mapan, output per pekerja Y atau L dan persediaan modal per pekerja K atau L. Keduanya tumbuh pada tingkat G, yang adalah tingkat kemajuan teknologi ini konsisten dengan data AS di mana G bernilai sekitar 2% secara konsisten sejak 50 tahun yang lalu. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi harga faktor pertumbuhan upah real pada tingkat kemajuan teknologi, tapi harga sewa modal real tetap konstan pada setiap saat. Lagi, selama 50 tahun terakhir, upah real telah meningkat 2% dan telah meningkat hampir sama dengan GDP real. Namun, harga sewa modal real, pendapatan modal real dibagi persediaan modal telah sekitar sama. Konvergensi. Sifat mengejar ketertinggalan disebut konvergensi. Jika tidak ada konvergensi, negara akan awalnya miskin akan tetap miskin. Model Solow membuat prediksi tentang kapan konvergensi akan terjadi. Menurut model, apakah dua perekonomian akan bertemu bergantung pada mengapa mereka berbeda pada awalnya, yaitu tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan akumulasi human capital. Akumulasi faktor dan efisiensi produksi. Perbedaan pendapatan adalah hasil dari faktor-faktor produksi seperti kuantitas, modal fisik, dan human capital. Dua, efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Secara sederhana, pekerja di negara miskin tidak memiliki alat dan keterampilan, atau mereka tidak memanfaatkan alat dan keterampilannya secara optimal. Pertanyaan kunci dalam model Solow, pertanyaan sentralnya adalah apakah kesenjangan besar antara kaya dan miskin disebabkan oleh perbedaan akumulasi modal atau perbedaan fungsi produksi. Tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output kondisi mapan. Suatu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas yang memaksimumkan konsumsi per pekerja. Mari kita gunakan kaidah emas untuk menganalisis tingkat tabungan AS. Membandingkan produk marginal modal neto dan depresiasi, tingkat pertumbuhan output total. Ingat bahwa pada kondisi mapan kaidah emas, produk marginal modal neto dari depresiasi sama dengan tingkat pertumbuhan output total. Jumlah modal pada kondisi mapan kaidah emas. Jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih banyak daripada kondisi mapan kaidah emas, jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih sedikit daripada kondisi mapan kaidah emas. Perekonomian AS. Produk marginal modal neto setelah depresiasi, tingkat pertumbuhan output total. Untuk membuat perbandingan ini di perekonomian AS, kita perlu menaksir tingkat pertumbuhan output dan produk marginal modal neto. GDP AS tumbuh sekitar 3% per tahun, jadi N plus G sama dengan 0,03. Kita dapat menaksir produk marginal modal neto dari fakta-fakta berikut ini. Yang pertama, persediaan modal sekitar 2,5 kali pendapatan nasional 1 tahun atau ditulis K sama dengan 2,5 Y. 2. Depresiasi modal sekitar 10% dari pendapatan nasional atau ditulis DK sama dengan 0,1 Y. 3. Pendapatan modal sekitar 30% dari pendapatan nasional atau ditulis MPK
kali K sama dengan 0,3Y. Kita menyelesaikan tingkat depresiasi delta dengan membagi persamaan 2 dengan persamaan 1. Delta kali K dibagi K sama dengan 0,1Y dibagi 2,5Y. Dari sini diperoleh nilai delta sebesar 0,04 atau 4%. Kemudian kita menyelesaikan produk marginal modal atau MPK dengan membagi persamaan 3 dengan persamaan 1. MPK dikali K dibagi K sama dengan 0,3Y dibagi 2,5Y. Hasilnya MPK bernilai 0,12 atau 0,12. Jadi sekitar 4% dari persediaan modal mengalami depresiasi setiap tahun dan produk marginal modal sekitar 12% per tahun. Produk marginal modal bersih yaitu MPK dikurangi depresiasi sekitar 8% per tahun. Kita sekarang dapat melihat bahwa pengembalian modal MPK dikurangi delta sama dengan 8% per tahun, jauh di atas tingkat pertumbuhan perekonomian N plus G 3% per tahun. Ini mengindikasikan bahwa persediaan modal pada perekonomian AS jauh di bawah tingkat kaidah Mas. Dengan kata lain, jika AS menabung dan menginvestasikan bagian yang lebih banyak dari pendapatan, ia akan tumbuh lebih cepat dan akhirnya mencapai kondisi mapan dengan konsumsi lebih tinggi. Mengubah tingkat tabungan. Tabungan masyarakat adalah selisih antara apa yang pemerintah terima dalam pendapatan pajak dikurangi apa yang dibelanjakan. Ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, terjadi defisit anggaran. Ketika pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan, terjadi surplus anggaran. Tabungan swasta adalah tabungan yang dilakukan rumah tangga dan perusahaan. Membangun institusi yang tepat. Negara-negara mungkin memiliki berbagai tingkat produktivitas sebagian karena mereka memiliki berbagai institusi yang mengatur alokasi sumber daya mereka yang langka. Sebagai contoh, tradisi legal suatu negara adalah institusi. Contoh lain adalah kualitas pemerintah sendiri dan tingkat korupsi yang ada dalam infrastruktur politik. Mendorong kemajuan teknologi. Model Solo menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan dalam pendapatan per pekerja harus berasal dari kemajuan teknologi. Model Solo namun menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen dan karenanya tidak menjelaskannya. Di luar model Solo, teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen menolak asumsi dasar Solo tentang perubahan teknologi eksogen yang berasal dari luar. Model dasar mulai dengan fungsi produksi sederhana Y sama dengan AK, di mana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang dihasilkan tiap unit modal. Perhatikan fungsi produksi ini tidak memiliki pengembalian modal yang kian menurun. 1 unit modal tambahan menghasilkan A unit output tambahan berapapun modal yang ada. Ketiadaan pengembalian modal yang kian menurun ini merupakan perbedaan kunci antara model pertumbuhan endogen ini dan model Solo. Kita gambarkan akumulasi modal dengan persamaan yang mirip dengan yang telah kita gunakan sebagai berikut. Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan persediaan modal sama dengan investasi dikurangi depresiasi. Kita gabungkan persamaan ini dengan fungsi produksi susun ulang dan mendapatkan sebagai berikut. Persamaan ini menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output. Perhatikan bahwa sepanjang SA lebih banyak daripada delta, pendapatan perekonomian tumbuh selamanya, bahkan tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen. Pada model Solo, tabungan mendorong pertumbuhan sementara, tapi pengembalian modal yang kian menurun akhirnya mendorong perekonomian mendekati kondisi mapan di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya, pada model pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan.
Schumpeter menyatakan bahwa kemajuan ekonomi berasal dari proses penghancuran kreatif. Menurut Schumpeter, penggerak kemajuan adalah pengusaha dengan ide untuk produk baru, cara baru menghasilkan produk lama, atau beberapa inovasi lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.